Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Dea Runa Sapitri, NIM 208826106, Parodi S1 PJSD, kelas 2A, dosen pengampu Nur Haswinda EPD. Baiklah, saya akan menjelaskan tentang teori pembelajaran matematika menurut Jerome S. Bruner pada anak sekolah dasar. Siapa sih Bruner? Bruner yang memiliki nama lengkap Jerome S. Bruner adalah seorang ahli psikologi tahun 1915 dari Universitas Harvard, Amerika Serikat. Telah mempelopori aliran psikologi kognitif yang memberi dorongan agar pendidikan memberikan perhatian pada pentingnya pengembangan berpikir. Bruner banyak memberikan pandangan mengenai perkembangan kognitif manusia, bagaimana manusia belajar atau memperoleh pengetahuan dan mentransformasi. Apa saja sih tahap-tahap pembelajaran menurut Bruner? Menurut Bruner, dalam proses belajar siswa menempuh 3 tahap, yaitu yang pertama, tahap informasi. Dalam tahap ini, seorang siswa yang sedang belajar memperoleh sejumlah keterangan mengenai materi yang sedang ia pelajari. Tahap yang kedua, tahap transformasi. Dalam tahap ini, informasi yang telah diperoleh itu dianalisis, diubah, atau ditransformasikan menjadi bentuk yang abstrak, konseptual. Tahap yang ketiga, tahap evaluasi. Dalam tahap evaluasi, seorang siswa menilai sendiri sampai sejauh mana informasi yang telah ditransformasikan tadi dapat dimanfaatkan untuk memahami gejala atau masalah yang dihadapinya. Bagaimana sih aplikasi teori Bruner dalam pembelajaran matematika di sekolah dasar? Aplikasi penerapan teori belajar Bruner dalam pembelajaran dapat dilakukan dengan 1. Sajikan contoh dan bukan contoh dari konsep-konsep yang Anda ajarkan. Misalnya untuk contoh, mau mengajarkan bentuk bangun datar segi 4, sedangkan bukan contoh adalah berikan bangun datar segitiga, segi 5, atau lingkaran. Jadi jangan ajarkan segi 4 saja ya, ajarkan juga segitiga, segi 5, atau lingkaran. Yang kedua, bantu si belajar untuk melihat adanya hubungan antara konsep-konsep. Misalnya, berikan pertanyaan kepada si belajar seperti berikut ini. Apakah nama bentuk ubin yang sering digunakan untuk menutupi lantai rumah? Berapa senti ukuran ubin-ubin yang dapat digunakan? Jadi, si anak harus mengetahui apakah namanya serta berapa ukurannya. Seperti itu. Yang ketiga, berikan satu pertanyaan dan biarkan siswa untuk mencari sendiri jawabannya. Misalkan, jelaskan ciri-ciri, sifat-sifat, dan bangun ubin tersebut. Nah, di sini untuk menjawab pertanyaan-pertanyaan tersebut, siswa harus mengetahui, memahami materi yang telah diajarkan tersebut. Yang keempat, ajak dan beri semangat si belajar untuk memberikan pendapat berdasarkan intuisinya. Jangan dikomentari dahulu atas jawaban siswa. Kemudian, gunakan pertanyaan yang dapat memandu si belajar untuk berpikir dan mencari jawaban yang sebenarnya. Baiklah, hanya itu yang dapat saya sampaikan. Lebih dan kurang saya mohon maaf. Wabillahi taufiq wa hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.